Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu rabbul izzah fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dari sekian waktu yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk kita, hari ini ada yang terpilih untuk kemudian dimanfaatkan dan digunakan dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengkaji hadits-hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengikuti keterangan dan penjelasan dari para ulama rahimahumullah. Waktu yang kita pergunakan walaupun sesaat ini pastinya jauh lebih baik dan manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Sebab para ulama sampai-sampai menyimpulkan bahwa talabul ilmi afdal an-nawafil. Menuntut ilmu adalah lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang kemudian diangkat dan dipilih oleh kita semua pada kesempatan siang hari ini diarahkan dan difokuskan pada kisah dan cerita para ulama yang menggambarkan semangat mereka untuk menghimpun dan mengumpulkan ilmu-ilmu di dalam Islam sedikit demi sedikit. Akan tetapi karena hal itu dilakukan secara kontinu, dikerjakan terus menerus, tidak ada hentinya, maka yang sedikit itu pun berubah menjadi sebuah bukit, bahkan berbukit-bukit. Mempelajari ilmu Islam memerlukan perjuangan dan kesabaran. Yang dituntut adalah al-mudawamah, selalu dilakukan. Sampai kapan? Minal mahbarah ilal maqbarah. Sejak kita bisa menulis, mengenal apa itu kertas, apa yang dinamakan tinta, apa yang disebut buku. Sejak kita mengenal hal-hal ini, alat-alat tulis, menuntut ilmu harus dikerjakan.
Sampai kapan? Ilal maqbarah. Sampai kemudian kita terbujur kaku di dalam kubur. Artinya sampai meninggal dunia. Nah, dalam ibarat yang lain ulama menyebut minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sudah dimulai, startnya sejak kita ada di dalam buayan ibu sampai masuk ke lubang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Nah, kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, belajar menuntut ilmu agama dalam hal ini, kalau dalam bahasa kita adalah ngaji, mengikuti ta'lim, adalah sebuah proses yang harus dimulai tetapi tidak ada akhirnya. Nah, artinya kalau misalkan kita ditanya sampai kapan, jawabannya ya sampai kita tidak mampu. Sampai kita tidak mampu. Tidak mampu dalam arti yang sesungguhnya, bukan karena tidak mau yang kemudian berubah menjadi tidak mampu, tetapi betul-betul tidak mampu. Diakhiri dengan kematian, kelumpuhan misalkan, atau hal-hal yang semisal. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, ini yang ditekankan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terpancar kuat dan terbukti jelas dari sejarah hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun secara waris mewarisi semangat seperti ini, belajar, belajar dan belajar. Dari generasi sahabat turun ke generasi tabi'in, selanjutnya diteruskan oleh generasi tabi'ut tabi'in, sampai hari ini akan selalu ada hamba-hamba Allah yang semangatnya di dalam menuntut ilmu tidak akan pernah padam. Sekali menyala, tetaplah menyala. Bukan cahayanya yang berkurang benderangnya, tetapi semakin bercahaya, semakin bertambah benderangnya. Sampai hari ini dan pada batas waktu yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla, sekelompok orang yang demikian akan selalu ada. Karena masuk dalam keterangan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada, terus tanpa putus. Nah, akan selalu tegak berdiri, tidak ada henti. Sejumlah orang, walaupun sedikit jumlah mereka, yang akan menyuarakan kebenaran. Tidak akan mungkin kebenaran itu disuarakan tanpa menuntut ilmu. Bagaimana mungkin kita mengenal kebenaran kalau tidak dicari kebenaran itu macam apa dan seperti apa? La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan berpengaruh sedikit pun bagi mereka, oleh mereka, tidak berpengaruh. Walaupun akan selalu bermunculan mereka yang menentang, menghalang-halangi, melarang, itu tidak berpengaruh sama sekali. Semangat mereka menuntut ilmu tetap terjaga. Walaupun dilarang, dihentikan di satu tempat, pasti akan berpindah ke tempat yang lain. Karena semangat mereka tidak bisa dihentikan. Kalau misalkan dilarang di masjid A, masjid B, masjid C, masjid D sudah menunggu. Karena semangat mereka tidak akan mungkin terhadang. Itu sejak dulu sampai sekarang. Sejak dulu sampai sekarang semangat itu akan selalu ada. Maka alangkah meruginya kita. Alangkah merugi. Dan sekali lagi merugi apabila kita tidak segera mempersiapkan diri bergabung dengan barisan mereka yang sedikit itu. Mereka yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari Islam, bukan menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu dunia yang tidak terkait dengan ibadah sama sekali. Nah, ilmu dunia juga diperlukan. Kita sadari dan kita akui. Ilmu dunia juga kita butuhkan. Tidak ada yang mengingkari. Tetapi tolong porsinya jangan berlebihan. Prosentase ilmu dunia yang kita cari jangan menjadi mayoritas dan dominan. Nah, seperlunya saja. Seperlunya saja.
Karena prinsip seorang muslim adalah wabtaghi fima atakallahu minal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari untuk akhiratmu. Itu kan prinsip awal. Tapi Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan duniamu. Jangan dibalik. Cari duniamu, yang penting jangan lupa akhirat. Dibalik. Firman Allah dibalik. Ya jelas kebahagiaan tidak mungkin tercapai. Pasti kesuksesan itu tidak akan mungkin bisa diraih. Ayat diputar balik. Rugi kalau misalkan kita tidak segera mempersiapkan diri bergabung dengan kelompok yang jumlahnya sedikit ini. Hamalatul ilm, talabatul ilm, para pengusung ilmu agama, para penuntut dan pencari ilmu agama. Sarjana telah bertebaran di berbagai macam bidang. Bahkan sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu sarjana di negeri ini menganggur. Dari satu tempat ke tempat yang lain bawa CV, kurikulum vitae. Daftar sana, daftar sini. Nah, ditolak. Pengangguran. Nah, tapi sebaliknya ustadz dicari-cari. Jujur kita akui. Kalau misalkan boleh kita memilih, setiap desa tolonglah anak ustadz siji bae. Kalau boleh kita memilih. Tapi ternyata pilihan itu entah kapan akan terwujud. Ustadz 3, ustadz 4 untuk satu kabupaten Purbalingga. Capek ustadznya. Alhamdulillah, itu ibadah dan amal soleh mereka. Hafidhahumullahu jami'an. Nah, ini jujurlah kita akui, fakta. Sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Nah, kenyataan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semakin menambah keyakinan kita tentang kebenaran berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mengkhabarkan, la taqumus sa'atu hatta yakthural jahlu wa yaqillal ilmu ila akhiril hadits. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengkhabarkan bahwa kiamat itu tidak akan berbangkit. Hari kiamat tidak akan tiba sebelum kejahilan semakin merata, ilmu semakin hari berkurang. Ilmu semakin hari semakin berkurang. Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam proses berkurangnya ilmu. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa proses berkurangnya ilmu dengan berkurangnya para ulama. Mereka yang punya ilmu semakin hari semakin sedikit jumlahnya. Loh, ustadznya tambah banyak. Yang lulusan dari Saudi, lulusan dari Yaman. Dulu ustadznya 10, 20, sekarang ratusan. Coba lihat daurah syekh di Bantul, di Sleman, Mahat Al-Ansor. Tiap tahun pesertanya dulu mungkin 200, 300, sekarang hampir 600 yang terdaftar. Betul, secara jumlah bertambah, tetapi secara prosentase berkurang. Sebab umat bertambah, madu'u juga meningkat. Walaupun secara kuantitas bertambah, prosentasenya semakin turun. Dulu 1:10, 1:100, sekarang sudah 1:300, 1:400. Nah, ini semua telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam posisi umat haus kepada ilmu, kaum muslimin memerlukan si penuntun, si pengarah, sang pembimbing, sang murabbi yang melakukan tarbiyah dan tasfiyah. Nah, umat haus. Nah, dalam kehausan mereka, dalam kelaparan mereka, akhirnya untuk menghilangkan haus dan dahaga, tidak lagi mengenal mana yang benar, mana yang salah.
mana yang hak, mana yang batil. Asal ambil, yang penting hausnya tertawarkan, laparnya terobati. Nah, yang penting kan, yang penting saya pengen ngaji. Ngajinya yang ada di kampung dia kajian sufi, ikut kajian sufi. Hidup di Jakarta, di sebuah kantor dan perusahaan, pimpinan dan manajemen merasa pegawai dan karyawannya perlu siraman rohani, haus karena gersang hati, gersang jiwa. Akhirnya dicarilah kajian tasawuf. Nah, ada yang semangatnya tinggi menggebu-gebu. Nah, semangat yang tinggi dan menggebu-gebu itu akhirnya menjadikan dia tersesat, na'udzubillah, karena tidak terbimbing ilmu, mengikuti aliran garis keras. Nah, menyuarakan agar khilafah Islamiyah segera ditegakkan di bumi Indonesia. Menganggap pemerintah Indonesia pemerintah yang tidak becus, zalim, sehingga ingin menggulingkan, mencaci maki, menghabisi. Nah, ikut aliran keras ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, Negara Islam Indonesia, Jamaah Hijrah, sekian banyak nama dimunculkan. Nah, jadi haus pada ilmu yang dia temukan ini, kelompok-kelompok yang beraliran keras, yang sukanya mengkafirkan. Nah, tersesat dia. Nah, ada yang semangat Islamnya luar biasa. Nah, haus, merasa haus, orang datang ikut, wah ikut aja lah. Keluar 3 hari, keluar 7 hari, 40 hari, ngajak orang sholat, padahal nggak punya ilmu tentang sholat. Nah, asal ngomong aja, baca nggak tahu hadis dhaif, hadis palsu. Yang penting ini hadis Nabi, palsu dia sampaikan. Astaghfirullah. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku sengaja, ulama juga memberikan keterangan tidak akan mungkin dia menyampaikan tanpa sengaja, maka hendaklah dia ambil tempat duduknya di dalam neraka. Nah, semangat. Jadi posisi umat ma'asyiral muslimin rahimakumullah sedang haus dalam puncak kedahagaan mereka, lapar, perlu siapa membimbing, membina. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ilmu berkurang. Kenapa ilmu berkurang? Karena yang memiliki semangat untuk mencari ilmu, yang memiliki semangat dan tekad untuk mengumpulkan ilmu, menjadi wadah ilmu, orang-orang yang terpilih semakin hari semakin berkurang. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sudah tidak ada di tempat dia, di wilayah dia, di kantor dia, di keluarga dia, orang yang betul-betul berilmu sesuai Al-Quran, Sunnah dan Salafus Saleh. Akhirnya ittakhadhan nasu ru'usan juhala, asal comot, asal ambil, asal mengangkat tokoh. Nah, basic agamanya tidak ada. Wawasan agamanya nonsens, kosong. Nah, tidak pernah dia belajar bertalaki kepada seorang ulama ahlul ilmi. Nah, sehingga dia tidak faham Islam itu bagaimana, arahnya bagaimana. Nah, daripada kosong, daripada tidak ada, sampean aja Pak. Bapak kan yang paling terpelajar di antara kami. Daripada kosong, gimana ini? Di masjid kampung, rapat sebelum Ramadan, siapa yang akan menyampaikan kultum dan ceramah? Nah, secara jujur tidak ada satupun di antara mereka yang pernah belajar agama secara intens, menghabiskan waktu untuk mempelajari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, mengkaji dan membedah kalam ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Tidak ada. Rapat tapi gimana? Daripada kosong, isin. Masjid yang lain makmur ramai, masa masjid kita enggak? Sudah sampean aja. Tapi udahlah daripada kosong. Nah, pertama berat hati, tapi kemudian dilaksanakan. Pulang ke rumah, apa yang dilakukan? Beli buku khutbah Jumat, kumpulan khutbah Jumat, browsing di internet, semua referensi dan buku dia baca.
Padahal dia tidak mampu, tidak punya keahlian untuk memisahkan ini hadis dhaif, ini hadis yang sahih, ini pendapat yang benar, ini pendapat yang salah. Ini yang menulis siapa? Nggak paham. Yang penting buku Islam, judulnya bagus. Nah, padahal buku-buku yang tersebar di toko-toko Muslim sekalipun, ada sebagiannya ditulis orang Syiah, yang menulis kaum Khawarij teroris, yang menulis orang yang berpemahaman politik, sehingga selalu dibawa kepada politik. Nah, ada yang asal tulis, dibaca semua, dia sampaikan kepada umat. Nah, umatnya, mad'u dan jamaahnya melihat karena masukan, pinter banget ngomongnya, wah. Dianggap sebagai tokoh. Oke, berarti wong pinter ya. Kan itu. Sudah diyakini sebagai orang pintar, mampu dalam bidang agama. Disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Karena sudah diposisikan sebagai tokoh, orang taunya dia yang pintar masalah agama, ada masalah, ada persoalan, tanyanya kepada si A, si B tadi. Pak, saya punya masalah begini, jawabannya gimana ya? Allah, boleh ya gitu. Oh ya, matur nuwun Pak. Ya. Asal ngomong, ngikuti perasaan dia. Ngikuti perasaan dia. Masa gak boleh? Sama-sama riba kok. Gak apa-apa. Yang ditanya tentang riba, saya pinjam uang 1 juta, kemudian dipersyaratkan kembalikan 1,50 juta, boleh enggak? Enggak apa-apa, cuma 50.000 untuk sedekah. Padahal di awal dipersyaratkan ini riba, enggak boleh. Tapi karena dijawab sama tokoh kiainya boleh. Nah, itu contoh kecil. Apa akhirnya? Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan juga menjadi sebab kesesatan orang lain. Ini kondisi dan fakta umat Islam sekarang ini. Barakallahu fikum. Ini fakta. Kondisi dan kenyataan umat Islam. Bukan kemudian kita sombong, bukan karena kita merasa pinter, bukan kita merasa paling benar, bukan. Tapi fakta berbicara. Yang tampil di atas mimbar, yang berbicara atas nama agama, coba tanyakan kepada mereka, apa dasar hukumnya Anda berbicara seperti ini? Apakah Anda berbicara dibenarkan oleh Al-Quran? Apakah Anda menyampaikan ada dasarnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah ulama sebelum Anda yang menyampaikan seperti ini? Tidak tahu Pak. Kepriwe maning ditunjuk. Jangan nyalahkan saya, salahkan mereka. Menunjuk saya udah nolak kok tetap dipaksa. Ya kepriwe maning. Engkau malu kepada manusia, engkau malu kepada mereka, tetapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara atas namanya, berbicara tentang agamanya, padahal tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, ini kondisi umat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, tepat seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu berkurang, kejahilan dan kebodohan terus merata. Nah, apa kita tidak bersedih dengan kondisi dan fakta umat Islam yang seperti ini? Sekali lagi bukan karena kita sombong, na'udzubillah, tapi hanya ingin mengingatkan. Bukan karena kita sok pinter, tapi ingin menyadarkan ini kondisi dan fakta umat Islam. Nah, ada sebuah sekolah menengah kejuruan, SMK. Ini cerita nyata, sebuah SMK, sekolah menengah kejuruan. Sang guru yang sudah mulai belajar tentang Islam itu seperti apa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, ingin melihat kenyataan agar semakin tersadar. Nah, dia melakukan praktek berwudu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berwudu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diajarkan Nabi. Memang ada tuntunannya, ada bimbingannya, ada ajarannya. Seperti itu yang diinginkan, praktek. Ratusan siswa, karena sekolah menengah kejuruan, ratusan siswa diuji coba wudu. Subhanallah, dari ratusan siswa itu kurang dekat
Padahal sudah keras loh ya. Saya aja sampai malu ini. Kayak bentak-bentak orang saya ini. Enggak apa-apa nggih? Biar enggak ngantuk. Nggih Pak nggih? Nyun ngapunten ini. Yang sepuh-sepuh, mini sepuh. Suara saya agak naik ke atas. Sebenarnya suara saya lembut sebenarnya. Anunya, sound systemnya yang bagus. Ini kalau tanpa sound system suara saya jelek. Nah, kan? Sampai mana tadi, Mas? SMK tadi, berarti perhatian ini. Baru sampai SMK, belum lulus ini. Uji coba wudu dari ratusan siswa SMK yang bisa wudu seperti wudu yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam cuma satu. Itu pun muridnya sendiri yang memang sudah diajari caranya wudu seperti apa. Apa enggak sedih? Nah, Majelis Ulama Indonesia 2 tahun yang lalu kurang lebih itu mengeluarkan sebuah informasi, data statistik tentang umat Islam di Indonesia, bahwa 60% lebih umat Islam tidak bisa baca tulis Al-Quran. 60% Pak. Kalau misalkan masyarakat Muslim Indonesia 200 juta orang, misalkan 200 juta orang, berarti 60% berapa puluh juta? Berapa? 100? Kok malah lebih dari 100? Ada 120 juta orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jenengan masuk yang mana? Sebelum membahas orang lain, jenengan yang saya bahas, masuk yang mana? Yang 60 atau yang 40? Alhamdulillah masuk yang 10. Masya Allah. Apa ini tidak menyedihkan? Baca tulis Al-Quran ini kitab suci kita, kekuatan kita, sumber hukum umat Islam tidak bisa dibaca. Nah, yang 40% itu jangan dikatakan kemudian ahli membaca Al-Quran. Bisa, tapi kualitasnya berbeda-beda. Ini fakta dan kondisi umat Islam. Nah, jauh sekali dari ilmu. Astaghfirullahaladzim. Apa kemudian kita tidak terpacu semangatnya? Apa kemudian semangat kita biasa-biasa saja? Nah, apa kemudian kita merasa puas menjadi bagian dari 60% itu? Astagfirullah. Jangan relakan dirimu, jangan ridho menjadi bagian dari 60% itu. Mestinya kita masuk dalam yang 40% dengan kualitas yang baik, kemudian menjadi sebab mengurangi yang 60% tadi menjadi 59%, 58%, 57%, 40%. Nah, alhamdulillah salah satu kegiatan di Masjid Agung Purbalingga ini adalah BIM-BEL, bimbingan belajar. Ini sebuah usaha yang harus didukung, harus disupport. Ajak kerabat, tetangga, handai tolan, ajak semua untuk semangat belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Karena inilah inti dan letak pusat dari kekuatan umat Islam. Rahimakumullah. Nah, jangan kecil hati. Saya bodoh, saya tua, saya miskin. Itu syaitan semua yang ingin menghalangi kita dari ibadah yang agung, menuntut ilmu agama. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kalau bukan ahlus sunnah, mau mengharapkan siapa? Sekali lagi, kalau bukan ahlus sunnah, siapa yang akan diharapkan? Ba'dallahi azza wa jal. Nah, ingin mengharapkan sekelompok orang yang dipikirkan cuma politik terus, pagi, siang, sore rapatnya politik, ini gimana kursi dipertahankan, besok pemilih harus lebih banyak, caranya gimana? Sudah tidak lagi memikirkan kualitas iman, takwa dan ibadah. Nah, apa ingin kita gantungkan harapan ini kepada mereka yang hanya memikirkan bangunan fisik? Nah,
menambah jumlah sekolah, menambah jumlah perguruan tinggi, menambah ini, menambah itu, tanpa memikirkan pembinaan internal, meningkatkan kualitas iman, takwa dan ibadahnya. Nah, apa ingin kita gantungkan harapan itu kepada kelompok yang pikirannya cuma bom, pengantin bidadari, latihan perang di Suriah, latihan perang di Irak, hidupnya sembunyi dari satu kos-kosan ke kos-kosan yang lain, dari satu hutan ke gunung yang lain. Nah, dikejar-kejar aparat keamanan. Mereka yang diharapkan untuk kemudian mencerdaskan umat. Nggak mungkin. La haula wala quwata illa billah. Maka Anda yang merasa sebagai ahlus sunnah, Anda yang sudah memilih hidup, memilih jalan sebagai ahlus sunnah, harus mulai hari ini mengagendakan, mematangkan rencana. Kalau Anda masih muda, ingat, masa muda Anda akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla digunakan untuk apa. Waktu masih panjang untuk berubah, waktu masih panjang untuk kemudian memperbaiki diri. Kalau Anda sudah merasa tua, habiskan sisa-sisa umur Anda untuk berjuang di jalan Allah. Hanya tinggal diam menanti kematian tanpa bisa berbuat apa-apa? Ya wis lah, sing nom-nom bae. Aku cuman dungakna bae lah. Puas dengan yang seperti itu. Nah, justru semakin tua semakin semangat, karena waktunya dalam hitungan dan catatan manusia tinggal sedikit. Setahun lagi bahasanya mati. 2 tahun lagi mati, 4 tahun mati, 5 tahun mati. Apa sanggup mati kita? Apa sanggup mati panjenengan? Justru semakin tua semakin semangat. Kan gitu. Yang merasa miskin, sudah rugi dunia, apa mau rugi akhirat juga? Yang merasa miskin, gak punya uang, saya miskin, saya gak punya uang, saya gak punya harta. Ya sudahlah, saya sepakat dengan Anda. Anda seorang miskin, Anda orang fakir. Apa ini dijadikan sebab untuk kemudian tidak kaya dalam urusan akhirat? Tidak kaya dalam urusan agama? Sudahlah, kita miskin dan fakir dalam urusan harta dunia, tapi jangan sampai fakir dan miskin dalam urusan agama. Anda yang sudah merasa kaya, ingat, salah satu bentuk syukur Anda sebagai orang kaya yang telah dikayakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk menuntut ilmu agama. Karena tanpa bekerja pun modal Anda sudah ada, usaha Anda berjalan. Nah, hasil keuntungan dan laba sudah cukup untuk membuat Anda duduk setiap hari 2 jam, 3 jam ngaji dan menghafal. Nah, alasan apa lagi yang dicari? Nah, kalau Anda merasa bodoh, belajarlah. Kok bodoh malah tidak belajar? Kalau merasa bodoh, justru sinau, ngaji. Yang Allah beri kepintaran dan kecerdasan, manfaatkan kepintaran dan kecerdasan itu untuk Islam. Punya anak yang bodoh, pondokkan biar pinter. Nah, apalagi punya anak yang pinter. Jangan ikut kebiasaan sebagian orang, sing pinter disekolahkan di umum, yang bodoh titipna pondok. Aduh, mumet nyong ya. Ada loh sejenis orang seperti itu. Bener ora kae? Kasar ya? Ya kepriye maneh wong ini memang tujuannya untuk membangkitkan semangat kok. Kalau tadi ngobrol di pondok bin jero kae. Di jero gawe jero temenanan ki ya. Kan itu. Yang merasa anak, coba apa lagi? Tadi kaya miskin sudah, pinter bodoh oke, muda tua sudah. Apalagi? Nggak ada alasan Pak untuk tidak bangkit. Nah, jangan merasa, ada satu lagi, merasa tidak pantas, merasa tidak cocok, itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sampai pada tingkatannya itu dosa besar, Pak. Merasa tidak pantas, merasa tidak cocok, Anda sudah mendahului Allah Azza wa Jalla. Nah, yang menentukan tepat dan tidak tepatnya, pantas dan tidak pantas itu bukan Anda, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Tugas panjenengan hanya berusaha, tugas panjenengan hanya semangat untuk menuntut ilmu. Nah, ini saya bisa membayangkan
kalau semuanya yang hadir semua ini ustadz kabeh. Wah. Purbalingga bertambah aman, bertambah nyaman, bertambah bersih, bertambah sehat, penuh barokah, rahmat, gemah lipah, loh jinawi, Kertara Harja, Sentosa. Ini kalau semua jadi ustadz loh. Tiap RT 1, tiap RT 1, tiap RT 1, Masya Allah. Jen. Mungkin? Apa mungkin ya? Itu namanya pesimis. Nabi Muhammad SAW sudah mengusir yang seperti ini jauh-jauh dari dulu. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Riwayat yang lain wala ta'jazanna. Nah, Nabi sudah berpesan, semangat, harus optimis. Nah, yang kedua tidak boleh pesimis. Lihat, diulang oleh Nabi. Sudah harus optimis, nggak boleh pesimis. Klop. Nah, yang ketiga minta bantuan dan pertolongan dari Allah, sesuatu yang sering kita lupakan. Meminta pertolongan dan bantuan dari Allah. Berdoa, beramal soleh, beribadah, itu sebab untuk kemudian meraih cita-cita dan sukses. Barakallahu fikum. Tapi ya seperti itu, beberapa cerita yang saya bawakan tadi, yang saya bawakan nanti, ini mohon maaf, saya berniat membawakan ini bukan untuk pengantar tidur, bukan cuma untuk bahan obrolan nanti, bukan untuk jadi sebab mantuk-mantuk. Oh kayak kue toh, kayak kiye toh, bukan. Tapi yang saya inginkan, barakallahu fikum, dan kita inginkan bersama, setelah mendengar cerita dari para ulama yang akan saya bawakan dalam kesempatan kali ini, nah, masing-masing kita sebelum keluar, jangan setelah keluar dari masjid. Sebelum keluar dari masjid sudah menulis di bukunya. Kalau bawa buku loh, kalau nggak bawa buku minta kertas dari temannya, jaluk, tulis setelah ini apa yang harus saya lakukan. Mondok, mondok itu bukan cuma untuk anak-anak, mondok itu juga untuk orang tua. Mondok itu juga untuk orang tua. Mondok kan cuma anak-anak, mondok itu juga untuk orang tua. Nah, barakallahu fiik. Nantilah sebagai penutup insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, apa kemudian kita tidak tertarik dengan janji-janji dari Allah serta janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janji dari Allah, janji dari Rasulullah itu tidak terhitung jumlahnya untuk mereka yang berilmu. Janji-janji yang tidak diberikan kepada selain ahlul ilmi. Nah, Allah berjanji dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan dan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan untuk orang-orang yang berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Ini orang beriman derajatnya segini, tapi yang berilmu dari mereka dinaikkan derajatnya. Tidak tertarik? Apa kita puas pada begini aja, level A? Padahal ada level yang tinggi lagi, A spesial. Nah, kita cari usaha saja pengennya levelnya naik. Nah, levelnya naik, keuntungannya bertambah. Diam aja. Nah, itu kan janji dari Allah Azza wa Jalla, ditinggikan derajatnya fid dunya wal akhirah. Derajat yang tinggi itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Apa kita tidak tertarik dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wal hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al khairat. Hadis riwayat Abi Dawud. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, coba perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini. Mestinya sabda ini sudah cukup untuk kemudian merubah arah hidup kita. Dari yang semula tidak tertarik untuk menuntut ilmu agama, memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama. Dari yang semula menjadikan ilmu agama yang dicari itu hanya sebagai
kegiatan sampingan saja, kalau ada waktu longgar, kalau ada waktu kosong, wah aku sibuk Astagfirullah. Ngaji itu sebuah kesibukan tersendiri. Belajar ilmu agama itu sebuah aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, Nabi mengatakan sungguh. Nabi menyatakan sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, makhluk di alam raya ini, semuanya tanpa terkecuali, makhluk hidupnya, benda matinya. Sampai Nabi menggambarkan semut di dalam sarangnya, ikan di dalam air, selalu mendoakan kebaikan untuk para penyampai kebaikan, selalu memohonkan ampun. Ampuni fulan, ampuni fulan, ampuni fulan. Seluruh alam semesta mendoakan panjenengan siang malam selama Anda masih di atas jalur thalabul ilmi, masih dalam semangat menuntut ilmu agama. Istighfar itu selalu ditujukan buat Anda. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan. Ya Allah berkahilah si fulan, ya Allah berikanlah kebaikan untuk si fulan. Yang mendoakan bukan 1, 2, 3 orang, Pak. Semua semut, serangga, ikan, dari ikan yang ada di lautan, sungai maupun di kolam, semuanya mendoakan. Para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla ikut mendoakan. Apa tidak tertarik? Nah, tapi ingat, doa-doa seperti ini hanya ditujukan untuk mereka yang semangat di dalam menuntut ilmu agama. Untuk ilmu selain ilmu agama tidak. Kalau yang dia cari dan dia tuntut bukan ilmu agama, tidak termasuk ulama yang mengatakan seperti itu. Yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi tentang keutamaan ilmu adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu ulama as-salafis salih. Nah, ya mestinya sudah cukuplah satu ayat tadi dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan, artinya sebagai bukti untuk kita, betapa benarnya firman Allah Azza wa Jalla yang menjanjikan dalam firman-Nya. Allah menjanjikan akan mengangkat serta meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Suatu hari Al-Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi rahimahullah, seorang ulama yang buta. Seorang ulama yang buta, murid kesayangannya buta, gurunya pun buta. Buta, tetapi ditinggikan derajatnya. Muridnya Abu Muawiyah Al-Dharir, si buta, Masya Allah. Gurunya pun seperti itu, buta. Suatu hari Al-Imam Al-A'mash rahimahullah menggunakan sengaja beliau rahimahullah menggunakan pakaian terbalik, tidak rapi, kasar. Sengaja. Kalau saya nggak berani coba, karena tingkat saya kan jauh berbeda dengan Al-A'mash. Nah, makanya saya nggak berani coba-coba kan gitu. Nah, tapi yang melakukannya siapa ini? Al-Imam Al-A'mash, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ini sengaja beliau keluar untuk mengajar, pakai pakaian apa? Terbalik, Pak. Ini cuma untuk mengingatkan murid-muridnya betapa ilmu agama membuat orang akan dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Faham maksud saya? Jadi Al-Imam Al-A'mash keluar menggunakan pakaian terbalik. Ingat, ini bukan cuma cerita untuk dongeng sebelum tidur loh ya. Ini untuk kita tiru. Jangan cuma keluar dari Masjid Agung Purbalingga, kepriwe ke usahane bisnisnya apa maning ke? Bukan itu. Ingat, Al-A'mash suatu hari keluar dari rumah untuk memberikan pelajaran bagi murid-muridnya dalam keadaan menggunakan pakaian terbalik, enggak rapi, pokoknya jan ora rapi banget lah. Kan itu. Ternyata setelah beliau mengajar, ya murid-muridnya tetap kumpul, ramai gitu ikut mendengarkan, belajar dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullah. Nah, di sela-sela pelajarannya Al-Imam Al-A'mash mengatakan, laula anni ta'allamtul ilma
lakuntu baqqalan yakdhiruni nas an yashtaru minni. Beliau ingatkan murid-muridnya, ini kalau bukan karena ilmu agama yang saya pelajari dan saya miliki, tentu saya sudah menjadi tukang sayur. Orang-orang merasa jijik untuk mendekat dan membeli dariku. Paham maksud beliau? Dengan pakaian yang terbalik seperti itu, kalau jualan sayur, orang mau beli nggak kira-kira? Wah, waras ora waras ya. Paham maksudnya lima malamas nggak? Paham ya? Cuman karena beliau punya ilmu, walaupun bajunya terbalik, walaupun tidak rapi, tetap dicari. Rahimahullahu taala. Paham nggak maksud cerita ini? Nah, maka beliau tadi mengatakan kalau bukan karena ilmu agama yang saya pelajari dan saya miliki, orang sudah pergi, akan menghindari, akan kenapa ini? Cuman karena mereka tahu saya punya ilmu, bisa diambil, bisa dipelajari. Maka beliau mengatakan tadi, laula anni ta'allamtul ilma lakuntu baqalan yakdhiruni nas an yashtaru minni. Kalau bukan karena ilmu yang pernah saya pelajari, ilmu yang saya miliki, tentu saya akan menjadi seorang tukang sayur, pedagang sayur. Nah, dengan kondisi saya seperti ini, orang akan merasa jijik, mereka tidak akan membeli dari saya. Al-Imam Ar-Riyashi rahimahullah pernah melihat seorang tukang angkat air, tukang angkut air. Bayangkan di zaman itu sumber mata air dari perkampungan cukup jauh dan terbatas. Maka ada beberapa orang yang memposisikan diri sebagai tukang atau buruh angkut air. Al-Imam Ar-Riyashi rahimahullah suatu saat melihat buruh angkut air ini sedang mengangkat jergen kalau bahasa kita, girbah berisi air. Kata beliau rahimahullah, laulal ilmu lakuntu mithla hadza. Kalau bukan karena ilmu agama yang saya pelajari, mungkin saya sudah seperti dia. Wa kana abuhu abdan saqaan. Ternyata dulu ayahnya pun seorang budak yang tugasnya mengangkut air. Tapi karena ilmu yang beliau pelajari, ilmu agama, derajatnya naik, mulia dan terhormat. Maka jalan untuk menuju kemuliaan, langkah untuk mencari kehormatan di dunia dan di akhirat hanya dengan satu cara, pelajari ilmu agama. Pelajari ilmu agama. Nah, Sadatut tabi'in, tokoh-tokoh ulama dari zaman tabi'in, di zaman tabi'in, hampir mayoritasnya adalah mantan budak, keturunan budak. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, makhul di negeri Syam. Al-Imam Az-Zuhri, Atha bin Abi Rabah, nah, rahimahullah, Mujahid bin Jabr di kota Mekah, rahimahumullah. Itu semua insyaallah berasal dari keturunan budak. Dan Allah muliakan mereka dengan sebab ilmu yang mereka punya. Rahimahumullah. Nah, Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Semua kekurangan fisik dan cacat ada pada beliau rahimahullah. Nah, semuanya yang namanya kekurangan fisik itu ada pada beliau rahimahullah. Siapa namanya? Atha bin Abi Rabah, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliaunya dulu seorang budak milik wanita kaya di kota Mekah. Atha bin Abi Rabah seorang budak. Bayangkan budak, hamba sahaya, itu bisa membagi waktu menjadi 3. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk menuntut ilmu agama, sepertiga untuk melayani majikannya. 24 jam kalau bahasa kasar kita, 8 jam untuk melaksanakan tugas. Karena setiap hari diberi tugas, diselesaikan dalam waktu 8 jam. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk ngaji. Kita 8 hari 1 jam. Wis mending wis 1 jam. Nek pas ngrungokna ora ngantuk. 1 jam selama 8 hari kalau dengarkan serius, diamalkan, Masya Allah. Itu sudah 8 hari sekali, 1 kali itu 1 jam, ngantuk maning. Aduh, jan kepriwe iki ya. Khair insyaallah. Itu sudah baik dibandingkan yang tidak sama sekali. Nah, Atha bin Abi Rabah rahimahullah seperti itu. Karena majikannya melihat semangatnya dalam ibadah, semangatnya dalam menuntut ilmu agama,
dibebaskan tanpa syarat, merdeka kamu. Semua kekurangan fisik ada pada Atha bin Abi Robah. Disebutkan ulama memiliki 5 bentuk cacat fisik. Pendek, hitam, karena beliau berasal dari Afrika. Pesek. Pesek itu kan cacat fisik. Peseknya bukan seperti saya ini, lebih pesek lagi. Saya masih mending lah. Kan itu ya. Pincang, Pak. Kemudian apa? Mohon maaf, buta mata 1. Bahasa Jawanya apa? Wah, kasar banget, picek. Yang halus lah. Apa, Pak? Bahasa halusnya picak. Apa? Picer. Apa, Mas? Pokoknya begitulah. Keriting maning. Jal bayangna kepriwe gue. Orang lihat itu udah enggak sedep, Pak. Apa? Kisar. Kicar itu hilang mata 1. Kicar. Ini bahasa ngendi, Pak? Purbalingga ya? Apa Banjar? Ya bahasa kita semua. Yang penting paham, kicar. Bisa dibayangkan, Masya Allah, pendek, hitam, pesek, keriting, pincang itu jalannya. Aduh, Masya Allah, rahimahullah. Tapi itu bukti, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Nah, musim haji tiba. Beliau ditunjuk untuk duduk di atas kursi di samping Ka'bah, membelakangi Ka'bah, duduk untuk menyampaikan ilmu agama. Ditunjuk oleh gubernur yang berkuasa. Karena di kalangan ulama saat itu orang yang paling faham, a'lamun nas bimanasikil haji wal umrah, Atha bin Abi Robah. Orang yang paling hafal dan paling memahami tentang tata cara berhaji dan umrah adalah Atha bin Abi Robah, paling menguasai. Sehingga beliau ditunjuk oleh penguasa duduk menyampaikan tata cara haji dan umrah yang benar itu seperti apa kepada kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah suci di tanah suci. Duduk. Yang hadir rame, Pak. Rame. Suatu saat khalifah datang. Khalifah juga menunaikan ibadah, dikawal oleh pasukannya, ditemani oleh putra-putranya. Nah, waktu itu Atha bin Abi Robah sedang sholat sunnah, ditunggu. Padahal secara fisik seperti ini, Pak, ditunggu oleh banyak orang, ditunggu umat. Karena apa? Ilmunya. Orang sudah tidak lagi melihat fisik, bentuk tubuhnya. Yang dicari adalah ilmu agamanya, untuk menghantarkan mereka kepada ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Khalifah ikut menerobos. Pengawalnya minggir. Tapi khalifah, Masya Allah, rahimahullah, nyatakan jangan. Semua orang di tempat ini sama kedudukannya. Akhirnya ikut berjubel, desak-desakan. Ikut menunggu satu tempat, satu lantai dengan kaum muslimin lainnya. Khalifah. Nah, jangan bayangkan seperti sekarang, presiden langsung gitu enggak. Khalifah. Ini yang anak-anaknya, putra-putranya dongkol aja karena tidak terbiasa hidup seperti itu. Tapi khalifah kita rahimahullah, khalifah yang baik. Masih di sana ahlul khair ada. Putranya enggak terbiasa, biasa dimanja kan gitu ya. Ikut duduk. Selesai salat sunnah, mulailah orang bertanya, "Wahai imam, kalau begini hukumnya seperti apa?" Jawab. "Wahai imam, kalau demikian apa yang harus saya lakukan?" Begini. "Kalau saya begini apa sanksinya?" Demikian. Dijawab. Khalifah ikut ngacung. Tanya. Nah gitu. Ikut ngacung. Enggak digubris oleh Atha bin Abi Robah. Bayangkan. Tidak digubris oleh Atha bin Abi Robah. Karena bagi Atha bin Robah semuanya sama. Nah, yang antri duluan, yang datang duluan itu yang dilayani. Sampai majlis bubar, pertanyaan khalifah tidak dijawab.
Yang dongkol anak laki-lakinya 2 orang. Priwe ki Pak. Gimana kita terhina sekali di tempat ini? Kata bapaknya khalifah, kalau engkau tidak ingin terhina seperti ini, ikuti jalan yang dia tempuh. Belajarlah ngaji yo. Bukan kemudian iya ya, orang hormat banget sama kita, tangkap. Enggak. Malah kedua putranya dinasihati khalifah, ikuti jalan yang dia tempuh, belajarlah. Ternyata khalifah ingin memberikan contoh kepada pengawal kaum muslimin dan anak putranya tadi, anak-anak laki-lakinya tadi, untuk kemudian apa? Memahami secara betul jalan kemuliaan itu seperti apa. Itu Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Nah, murid-murid beliau mengkisahkan untuk kita. Wa kana idza ji'nahu nahabuhu an nas'alahu hatta yamassa aridaihi aw yatanahnah. Fakana dzalika idznahu fis su'al fakana nadnu minhu hina idzin wa nas'aluhu. Saking berwibawanya Atha bin Abi Rabah, murid-muridnya itu tidak berani berbicara, tidak berani bertanya. Sampai Atha bin Abi Rabah menyentuh pipinya begini atau berdehem. Nah, mau saya tiru ya? Baru bisa bertanya. Jadi kata murid-muridnya, fakana dzalika idznahu fi su'al. Ternyata beliau kalau sudah begini atau itu tandanya monggo kalau mau tanya. Setelah itu baru kami mendekat tanya. Subhanallah. Kan itu. Saya gambarkan lagi secara fisik. Bukan untuk menghina beliau, tapi justru untuk mengangkat derajat beliau rahimahullah. Pendek, hitam keriting, pesek, jalannya pincang, kiter. Pahamlah, pada pahami kiter kuwi apa. Subhanallah. Ini siapa? Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Nah. Kemudian berikutnya Mujahid Ibnu Jabrin rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, murid senior sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah. Murid senior sahabat Ibnu Abbas. Kata Mujahid rahimahullah, kana Ibnu Umar ya'khudhu li birrikab wa yusawwi ala thiyabihi idza raqibtu. Sahabat Ibnu Umar, sahabat Nabi, putra dari Umar Ibn Khattab, sahabat Nabi juga. Ibnu Umar adalah orang yang termasuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua menghormati Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Tetapi beliau memberikan contoh dan teladan. Kata Mujahid, ini juga beliau budak, mantan budak, berkulit hitam juga rahimahullah. Ibnu Umar, nah, kalau mengajak saya pergi, beliau yang menyiapkan kendaraan untuk saya, beliau yang menyiapkan pakaian saya. Ini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang melakukannya. Kenapa? Karena ilmu itu begitu tinggi, ilmu agama itu sangat mulia. Nah, maka kesimpulannya Al-Imam Abul Aswad rahimahullahu taala menyatakan, laisa syai'un a'azza minal ilmi wa dzalika annal muluka hukkamun 'alan nas wal ulama'u hukkamun 'alal muluk. Ini kesimpulan akhirnya. Kata Imam Abul Aswad rahimahullah, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan ilmu agama. Kenapa? Karena para raja, mereka yang memerintah manusia. Tetapi para ulama lah yang memerintah para raja. Karena yang menentukan halal haram, baik benar, maju mundur, itu para ulama. Di zaman itu ulama betul-betul diberikan tempat. Ulama memang betul-betul diposisikan untuk menentukan arah kemana harus memimpin dan memerintah. Nah, maka benarlah kata Abul Aswad rahimahullah, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan ilmu agama. Sampai 11:30 Pak Ustaz. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan beberapa kisah tentang para khulafa al-khalifah. Jadi posisi dan
kedudukan para penuntut ilmu agama itu ternyata menjadi objek iri para khalifah. Jadi sebenarnya para raja itu iri dengan para ulama. Iri dengan para ulama. Kenapa? Suatu hari ada seorang khalifah lewat. Saya lupa namanya siapa. Nah, di arah yang lain ulama namanya Abdullah ibn Mubarak juga lewat. Yang ikut banyak sekali. Tanya, ini gimana, ini hukumnya apa? Diikutin terus kemanapun pergi. Jumlah rombongannya tidak kalah banyak dengan jumlah rombongan serta para pengawal, para yang khalifah ini. Orangnya banyak. Nah, tapi beliau mengakui dialah yang betul-betul raja. Kenapa? Orang yang ikut tulus, betul-betul didasarkan cinta. Sementara para pengawal dan prajurit tadi serta rombongan yang diharapkan adalah pangkat dan uang. Itu raja yang sesungguhnya di sana. Kalau kita bilang ya raja yang sesungguhnya ya ulama. Nah, rahimahumullah. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, wa qad kana al-khulafa'u wal kubara'u yaghbituna al-muhadditsina 'ala hadhihi al-martabah. Para khulafa, khalifah, para pembesar dan para menteri di zaman itu iri dengan ahlul hadis, yaitu para ulama yang memiliki ilmu hadis. Para ulama yang memiliki riwayat mata rantai bersambung sampai kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya riwayat atau sanad. Punya mata rantai. Itu para ulama. Berguru dari si A dari si B dari C, si C dari sahabat Nabi, sahabat dari Rasulullah. Itu punya jalurnya. Namanya ahlul hadis. Nah, para khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam iri dengan ahlul hadis ini. Suatu hari ada orang bertanya kepada Al-Mansur. Al-Mansur itu khalifah. Al-Mansur adalah gelarnya. Al-Mansur sekali lagi adalah gelar seorang khalifah di zaman Abbasiyah. Beliau ditanya, yang ditanya khalifah, Pak, khalifah ini apa sih yang tidak bisa dia miliki dan dia tidak punya? Kekuasaan ada, gengsi ada, harta tidak terbilang cuma nyah-nyoh. Istri banyak, budak perempuan banyak, bukan cuma 4 istri, budak perempuannya juga banyak. Anak banyak, istana megah, makanan terlezat, pujian setiap saat. Apapun yang diinginkan dituruti dan disediakan. Kurang apa jal? Kurang apa? Artinya semua yang ingin dimiliki manusia dari dunia ini ada pada khalifah. Tapi ternyata beliau pernah ditanya, qila lil Mansur, Khalifah Al-Mansur pernah ditanya, hal min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Beliau ditanya, pertanyaannya sederhana, wahai khalifah, tapi sudah paham ya khalifah itu seperti apa? Jadi apa-apa punya. Nah, itu aja. Apa-apa punya. Yang tidak dipunya orang, beliau punya. Nah, beliau pernah ditanya, masih ada kelezatan dunia yang belum Anda raih, khalifah? Apa masih ada kelezatan dunia yang belum pernah Anda cicipi, belum pernah Anda rasakan? Wahai khalifah, kelezatan dunia mana lagi yang masih ingin Anda cari? Ada enggak? Kata khalifah, baqiyat khaslah, masih ada satu yang belum saya dapat. Kira-kira apa? Kalau uang masih punya ya, uangnya emas dan perak lagi. Harta benda ada, istana ada. Nah, tempat tidur empuk, halus, lembut. Istri cantik-cantik, anak banyak, prajurit banyak. Kekuatan apa yang tidak dipunya khalifah? Tapi ditanya masih ada enggak kira-kira? Nah, kalau zaman sekarang mau makan apa? Semua udah saya coba. Kuliner dari Aceh sampai Irian sudah saya coba semua. Yang ini udah, yang ini udah. Sebutkan satu-satu sudah, Pak, enggak usah nanya. Semuanya sudah saya coba. Tukang kuliner kok ini. Kalau bahasa kita, sampai kuliner yang pelosok kedalaman Dayak atau suku Asmat dan suku yang lainnya sudah pernah dicoba. Bahasa kita seperti itu.
Nah, kendaraan mobil dari yang paling kuno, VW keluaran tahun 30-40-an itu sampai yang paling terbaru sekarang sudah pernah dicoba semua. Pesawat semua maskapai sudah pernah. Artinya arep ngapa maning? Gini. Hotel dari bintang 7 sampai yang tidak berbintang pernah. Kan itu. Aduh, apa maning coba? Nah, semua sudah pernah ditanya, sudah pernah dicoba. Lah ini Khalifah Al-Mansur ditanya, masih ada enggak? Masih ada satu. Kata Al-Mansur, apa kira-kira? Baqiyat khaslah, kata beliau. Masih ada satu yang belum terwujud. An aq'uda fi mistabatin wa hauli ashabul hadits fayaqulul mustamli man dzakarta rahimakallah. Kata Khalifah, masih ada satu keinginan saya yang belum tercapai. Kalau panjenengan kan keinginannya masih banyak yang belum tercapai ya. Numpak motor mabur durung. Numpak kapal laut ya belum. Sebagian belum ada yang pernah naik kereta api. Sudah pernah naik kereta api, belum pernah naik kereta listrik. Jadi masih banyak keinginan yang belum tercapai. Kalau kita dan panjenengan, ini khalifah loh, sudah pernah semua, tapi masih ada satu yang belum. Apa kata beliau? Yang saya inginkan duduk di atas mistobah. Ini namanya mistobah juga ini. Mistobah itu tempat duduknya seorang ahlul hadis. Saya tadi sudah terangkan ahlul hadis itu apa? Orang yang punya sanad dan riwayat sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahlul hadis. Kata Khalifah, yang masih tersisa yang belum saya rasakan, duduk di atas mistobah, tempat duduknya ahlul hadis. Kemudian di sekeliling saya penuh para penuntut ilmu hadis. Lalu mustamli itu petugas penyampai suara. Kalau zaman sekarang kan ada sound system seperti ini. Zaman dulu katakan ini tidak ada sound system, di tiang sana ada petugas satu, tiang sana lagi ada, paling ujung ada, nanti di lantai 2 ada, di samping sana ada, samping sini ada. Jadi kalau saya mengatakan haddatsana fulan bin fulan, guru saya namanya fulan bin fulan pernah menyampaikan sebuah hadis untuk saya. Kemudian petugas itu ngikuti. Kata gurunya haddatsana fulan bin fulan, semuanya nyatet. Itu namanya apa? Mustamli, karena belum ada sound system. Sekali lagi, mustamli itu petugas penyampai suara dari guru sampai kepada murid-muridnya. Yang dibayangkan Khalifah Al-Mansur, masih ada satu yang belum terwujud. Saya duduk di atas mistobah, tempat duduknya ahlul hadis, sekitar murid-murid ahlul hadis, para pencari ilmu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mustamli, petugas penyampai yang paling utama, bertanya, apa yang akan Anda sebutkan? Semoga Allah merahmati Anda. Dihormati banget. Jadi yang dibayangkan Khalifah, beliau duduk semuanya megang kertas nunggu. Apa yang mau ditulis ini? Jadi bayangkan saya Khalifah. Jadi kan ahlul hadisnya pegang buku sambil pegang alat tulis. Mustamlinya tenanan ini. Apa ini? Wah, mustamlinya tanya, posisi sudah siap semua? Siap. Kan gini. Apa yang akan Anda sebutkan wahai orang yang dirahmati Allah? Kan gitu. Haddatsana fulan. Wah, itu yang dibayangkan sama raja. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir saat itu di majelisnya ahlul hadis itu tulus, ikhlas, penuh cinta. Tidak terpaksa, tidak berharap apa-apa. Beda dengan majelis dan sidang raja, sidang khalifah. Orang yang hadir cuma ya, nggih, cuma mencari ridha raja. Cuma untuk menyenangkan khalifah. Walaupun terkadang keputusan khalifah itu tidak cocok, orang yang hadir tetap ya. Ini kan kepura-puraan. Khalifah tahu itu kepura-puraan, tapi untuk dirubah susah, karena sudah terpola seperti itu. Misalkan ada, tapi yang ahlul hadis tulus menulis, ikhlas mencatat, itu yang dibayangkan. Nah, qala faghada alaihin nudama wa abnaul wuzara bil mahabiri wad dafatir. Setelah mendengar jawaban dari Khalifah Al-Mansur, besok harinya di sidang dan majlis khalifah, para menteri, panglima perang, komandan semuanya, anak-anak menteri pakai baju yang bagus, bawa buku, bawa kertas, bawa alat tulis. Tok-toke. Tok-toke apa bahasanya di sini? Enggak, bahasa sini kok. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Reka-rekane. Nah. Reka-reka
menggambarkan situasi dan kondisi apa? Ahlul hadis. Jadi udah bawa kertas semua untuk menyenangkan khalifah. Lihat kepura-puraan ini. Kan gitu ya. Cuma untuk menyenangkan khalifah karena itu keinginan yang beliau belum capai dan beliau belum rasakan. Akhirnya semua, tapi menteri, anak menteri, panglima, jenderal semuanya bawa buku. Kan itu. Terus ada yang reka-reka dari mustamli. Ya, reka-reka benar ya. Reka-reka dari mustamli. Apa ya? Semoga Allah merahmati Anda. Ketika khalifah sudah hadir melihat seperti ini, kata khalifah, lastum bihim. Kalian tidak akan mungkin bisa meniru dan menggantikan posisi mereka. Posisi siapa? Para penuntut ilmu hadis. Enggak mungkin, orang bisa reka-reka. Kan gitu. Innama humud danisah riyabuhum al-mutasyaqqiqatu arjuluhum at-tawilatu syu'uruhum bardul afaq wa naqalatul hadis. Ini kata Khalifah Al-Mansur. Kalian enggak mungkin bisa menggantikan posisi mereka. Reka-reka ning ngarepku ora bisa. Ora bisa. Sing jenenge ahlul hadis kuwe pakaiannya ora rapi. Oh, ini kan rapi, bersih, pakai baju kebesaran. Tidak seperti ini. Bukan berarti lusuh, bukan berarti bau loh ya. Maksudnya tidak serapi itu. Al-mutasyaqqiqatu arjuluhum. Telapak kaki mereka pecah-pecah lah kowe. Menteri, anaknya menteri, panglima jan alus. Kulite jan selembut sutra. At-tawilatu syu'uruhum. Rambutnya tidak rapi seperti panjenengan semua. Bardul afaq wa naqalatul hadis. Mereka adalah penyambung penjuru arah mata angin. Dan mereka adalah para penukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sampai meninggal pun Khalifah Al-Mansur masih ada satu yang belum tercapai dan beliau rasakan. Apa? Menjadi seorang ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, Pak. Orang yang sudah merasakan semua macam dan rasa dunia ternyata masih menganggap kurang. Kita masih separuh-separuh. Jadi keinginannya untuk mengejar dunia anak bae. Kan gitu. Wes sugih pengin sugih maning. Kan gitu. Sebenarnya untungnya yang hari ini sudah cukup untuk hidup sebulan, tapi ngesuk pengen maning. Padahal coba sehari 2 jam saja. 1 hari 3 jam saja. Nah, untuk apa? Menuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar hadis Nabi SAW, belajar fikih, belajar sejarah, belajar ibadah, belajar akidah, belajar manhaj. Bisa dia lakukan, tapi ternyata tidak. Nah, maka kita yang sudah merasa kaya, khalifah lebih kaya. Yang merasa punya kuasa, kekuasaan khalifah jauh lebih luas dibandingkan kuasa Anda. Yang merasa sudah punya anak banyak, khalifah lebih banyak anaknya. Yang merasa punya pegawai dan karyawan, alah paling berapa sih karyawan dan pegawai Anda? Ribuan. Ini prajuritnya saja sudah ratusan ribu. Perintah A, ratusan ribu prajurit A. Manut. Orang yang seperti ini saja, Masya Allah, masih merasa kurang hidupnya kalau belum menjadi apa? Penuntut ilmu agama. Nah, khalifah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pernah bertanya kepada seorang penasihatnya bernama Yahya bin Aktham. Singkat saja namanya Yahya. Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Yahya, penasihat pentingnya, ma'an balul maratib. Wahai penasihatku, menurutmu kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi itu apa coba? Kata penasihatnya, ma anta fihi ya Amirul Mukminin. Ya jelas panjenengan. Nah, ngarso dalem. Ya kalau saya ditanya kedudukan yang paling tinggi ya jelas Amirul Mukminin, khalifah. Kata Harun Ar-Rasyid, khalifah juga. Fata'rifu ajalla minni. Loh, memang kamu tidak tahu ada orang yang lebih mulia dibandingkan saya? Kata Yahya sang penasihat, la, kayaknya enggak ada. Apa masih ada orang yang kedudukannya lebih mulia daripada Anda? Harun Ar-Rasyid sang khalifah mengatakan, lakinni a'rifuhu, tapi saya tahu.
masih ada orang yang jauh lebih mulia dibandingkan saya. Derajatnya lebih tinggi dibandingkan saya. Rajulun fi halqatin yaqulu haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedudukannya jauh lebih mulia, orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada saya adalah orang yang dalam halaqah majelis ilmu mengatakan haddatsana fulan an fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ahlul hadis yang punya mata rantai riwayat dan sanad sampai kepada Rasulullah. Itu lebih mulia daripada saya. Kata penasihatnya Yahya, ya Amirul Mukminin, hadza khairun minka wa anta ibnu ammi Rasulillah wa waliyyu ahdil muslimin. Wahai Amirul Mukminin, apa mungkin orang yang seperti itu jauh lebih mulia dibandingkan Anda? Lawang Anda itu adalah keponakan Rasulullah. Karena apa? Harun ar-Rasyid masih satu terah, satu keluarga dari suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang statusnya masih anak paman. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Harun ar-Rasyid dari khilafah Abbasiyah. Dan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah. Sehingga anak-anak dari Al-Abbas statusnya adalah keponakan atau sepupu Rasulullah. Bukan keponakan, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, Anda kan sepupu Rasulullah. Dalam satu garis keturunan maksudnya. Nah, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, "Na'am, memang itu benar. Wailak. Hadza khairun minni." Tetapi tidak. Orang tadi jauh lebih mulia dibandingkan saya. Li'anna ismahu muqtarinun bismi Rasulillah la yamutu abadan wa nahnu namutu wa nafna wal ulama'u bakuna ma baqiyad dahru. Alasannya apa? Karena nama dia, nama orang itu, nama perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya selalu bergandengan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selamanya tidak mengenal kematian. Artinya namanya disebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala haddatsana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya selalu disebut kalau kita mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Khuzaimah, Sunan Ibnu Hibban, Musnad Ibnu Baqi bin Makhlad dan yang lainnya, Mu'jam At-Tabrani. Semua kitab-kitab itu kan ada nama ulamanya, perawi A, B, C. Itu selalu satu baris, berbeda baris, satu halaman, satu paragraf, bergandengan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergandengan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau-beliau yang namanya disebut dalam sanad tidak akan mati. Kenapa namanya disebut? Rahimahullah, rahimahullah. Sementara kita, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, akan mati, akan dilupakan orang. Para ulama akan selalu ada dan hidup sepanjang masa. Walaupun ruh dan jasad mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita, tetapi nama mereka akan selalu disebut sepanjang masa. Itu para ulama rahimahumullah. Yang terakhir, Khalifah Al-Ma'mun. Yang pertama tadi Khalifah siapa? Al-Mansur. Yang kedua Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang ketiga sekarang Khalifah Al-Ma'mun. 3 zaman berbeda, tapi keinginan mereka sama. 3 zaman berbeda, 3 khalifah yang berbeda, tetapi keinginan mereka sama, ingin menjadi seorang penuntut ilmu agama. Nah, Al-Ma'mun mengatakan, "Ma talabat minni nafsi syai'an illa waqad nalathu ma khala hadzal hadits." Kata Khalifah Al-Ma'mun, semua yang diinginkan olehku, semua keinginan saya sudah tercapai kecuali satu, ilmu hadis, ilmu agama. Fa inni kuntu uhibbu an aq'uda ala kursiyyin wa yuqalu li man haddatsaka fa aqulu haddatsani fulan. Qila lahu ya Amirul Mukminin falima la tuhaddits? Qala la yasluhul mulku wal khilafatu ma'al hadits. Kata Khalifah Al-Ma'mun, semua yang saya inginkan sudah tercapai dan terkabul kecuali satu, yaitu ilmu hadis. Sungguh sejak dulu sebenarnya saya ingin sekali duduk di atas sebuah kursi lalu menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya katakan haddatsani fulan, qala haddatsani fulan. Lalu ada orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda tidak lakukan hal itu? Kata Khalifah Al-Ma'mun, sungguh kekuasaan, kekhilafahan itu tidak akan mungkin bersatu dengan ilmu hadis. Kalau Anda ingin ilmu agama, tidak akan mungkin Anda miliki selama di dalam hati Anda masih ada keinginan untuk mendapatkan pangkat dan jabatan.
tidak akan mungkin bersatu dalam hati seorang hamba. Ilmu agama dengan ambisi memiliki jabatan dan kedudukan. Nah, Anda ingin mendapatkan ilmu agama, tidak akan mungkin itu terjadi selama di dalam hati Anda ambisi dan ketamakan untuk terus mencari harta masih ada. Nggak mungkin. Ambisi untuk mendapatkan harta dengan ambisi mendapatkan ilmu nggak mungkin dijadikan menjadi disatukan, nggak mungkin. Harus ada yang dikalahkan. Nah, ini Khalifah Al-Ma'mun. Nah, la yasluhul mulku wal khilafatu ma'al hadith. Yahya bin Aktham, penasihat para khalifah, mengatakan walitul qadha wa qadha al qadha wal wazarata wa kadza wa kadza ma surirtu li syai'in kasururi bi qaulil mustamli man dzakarta radhiyallahu anka. Kata Yahya bin Aktham, semua jabatan sudah pernah saya pegang. Qadhi, qadhinya para qadhi, menteri, perdana menteri, semua sudah. Tapi saya tidak pernah bisa merasakan senang dan bahagia seperti saat saya merasakan dan mendengar seorang mustamli, petugas penyampai tadi mengatakan, man dzakarta radhiyallahu anka. Siapa yang akan Anda sebutkan dalam riwayat Anda, semoga Allah merahmati dan meridhai Anda. Itu keinginan para raja. Kalau misalkan kita mau tahu keinginan para raja, mereka ingin sekali menghabiskan waktu untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda semua termasuk saya yang kedudukannya masih jauh di bawah seorang raja, seorang khalifah. Nah, apa tidak cukup dengan pengakuan dari mereka? Nah, harta itu tidak akan ada habisnya dicari. Tidak akan ada habisnya. Nah, pangkat dan kedudukan juga tidak akan ada habisnya. Nah, maka ya pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Kita ubah visi dan misi hidup kita. Ubah. Walaupun itu katakan sebuah keputusan yang ekstrim, atau mungkin dalam bahasa sebagian orang itu revolusi tujuan hidup. Nah, karena perubahannya begitu dahsyat. Tapi insya Allah itu yang terbaik. Ubahlah visi misi Anda mulai sekarang ini. Nah, bukan lagi menjadikan kegiatan ngaji, thalabul ilmi sebagai kegiatan sampingan. Kalau ada waktu, nek kosong, nek selo. Kalau tidak ada kiriman, kalau tidak enggak. Bukan kita yang diatur dunia, tapi kita yang harus mengatur dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sesi yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan langsung nanti setelah salat zuhur. Langsung sesi yang kedua. Mohon pertanyaannya terkait dengan tema. Jadi tidak sana tidak kemari, biar semakin kokoh dan semakin bermanfaat insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.